Please subscribe and like. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada ma'ahu fala yudahi fala yuqabanna musallana. Surahul Azim wa Surahul Karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Selanjutnya kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Salah satu daripada menjadikan kita orang bertakwa itu adalah tentunya kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah kurban. Maka itu tema atau judul khutbah kami pada hari ini adalah berkorban untuk berkurban sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Sebagai barometernya, sebagai ukurnya kita akan dijadikan sebagai orang bertakwa dengan cara adalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang menjadi larangan Allah. Karena dengan takwa inilah yang dapat menyelamatkan kita insya Allah dari dunia dan dipastikan sampai ke akhirat. Karena kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197 Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa innallaha khairuz zadi taqwa. Wa taqullaha ya ulil albab." Allah mengatakan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Bertakwalah kepada Allah pada orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang mau berpikir. Bapak-bapak, saudara, sidang Jumat rahimakumullah, Jumat yang terhormat. Kita berbicara tentang takwa. Salah satu jalannya adalah kita merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kita tidak minta, nikmat yang kita minta, nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, nikmat yang kita sadari atau nikmat yang kita tidak sadari. Apalagi kalau itu berupa rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita itu seyogyanya menjadikan sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah
dan tidak sebaliknya kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak terjadi ketika Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadanya, justru lupa. Ketika nikmat itu hilang, dia baru ingat dengan Allah. Nah, idealnya adalah ketika Allah berikan nikmat, kita jadikan sarana kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Kita perhatikan dalam surat Al-Kautsar yang insya Allah semuanya kita hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Nah, ketika kita merasa bahwa memang benar-benar Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu jalannya adalah ayat yang keduanya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau sholat dan hendaklah engkau berkurban. Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang Jumat rahimakumullah, Jumat yang Allah beri rahmat. Yang kita sampaikan tadi, apabila kita ingin dekat kepada Allah, di dalam ayat ini sudah diberikan petunjuk kepada kita. Salah satu jalannya agar kita dikatakan orang yang memang benar-benar bersyukur, yang pertama adalah sholat. Sholat yang kita harus jaga. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9, Allah mengatakan bahwasanya dan orang-orang yang menjaga dalam sholatnya. Dijaga yang mana? Dijaga jangan sampai kita tidak 17 rakaat. Kelihatannya memang mudah menyebut 17 rakaat, tetapi kami mensurvei orang-orang yang akan menikah, bimbingan kepada calon-calon pengantin itu salah satu materi adalah masalah sholat. 98% mereka tidak melaksanakan sholat secara penuh. Ini real. Nah, bagaimana ke depannya nanti? Makanya sering sekali kami ingatkan kepada kita semua, jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Orang mengatakan dosa berzina dengan ibu kandung adalah dosa yang besar. Riba adalah dosa yang besar. Membunuh adalah dosa yang besar. Merampok adalah dosa yang besar. Namun yang lebih besar daripada itu adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Makanya salah satu syukur kita kepada Allah adalah menjaga sholat kita. Yang kedua, dalam ayat ini disebutkan wanhar. Kita melaksanakan kurban. Hari ini kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah, di tanggal 27. Artinya 3 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang mulia. Salah satu perintahnya adalah kita melaksanakan kurban. Kurban yang asal katanya adalah qoroba, yaqrubu kurban, yang berarti dekat. Apabila kita melaksanakan kurban, insya Allah itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Kurban yang kita laksanakan itu tentunya terpaksa ataupun rela kita mengumpulkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, menyisihkan itu. Ukuran kurban tentunya bukan hanya sekedar mampu secara fisik, mampu secara finansial. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, memang kurban itu berhukum sunat muakkad, sunat yang dianjurkan, sunat yang dikuatkan.
Tapi menurut Imam Hanafi, kurban ini adalah termasuk wajib bagi yang mampu dan tidak dalam perjalanan. Makanya hadis yang kami sampaikan di awal tadi, man wajada, kata Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk berkurban, fala yudhi, dan mereka tidak mau melakukan itu, wala yaqrabanna musallana, dan jangan kamu mendekati tempat sujud kami. Jadi maksudullah, orang yang tidak berkurban, Rasulullah melarang untuk mendekati tempat sujud kami. Artinya apa? Ini peringatan keras, warning kepada kita yang mampu. Kalau kita berbicara tentang mampu, tentunya tidak hanya sekedar mampu dalam ukuran finansial, mampu dalam artian hati kita. Ada mungkin kita pernah menonton bagaimana di media sosial menceritakan seorang tukang becak atau seorang pemulung dengan sungguh-sungguh dia kepengen berkurban, dan itu terlaksana. Walaupun secara ekonomi barangkali tidak. Nah sementara kita, mohon maaf, kita mempunyai kreditan tahan 400-500 sebulan, tapi untuk menyisakan kurban kita terkadang berpikir dua kali. Ibadah kurban itu bukan seperti ibadah haji. Kalau ibadah haji itu adalah kewajiban hanya setahun seumur hidup sekali. Kalau ibadah kurban ini sunnahnya adalah setahun sekali dan dilaksanakan hanya pada bulan Dzulhijjah. Boleh kita potong tanggal 10 dan berakhir sampai dengan tanggal 13. Dan perlu diingat juga adalah ketika kita berkurban itu, kita harus menata hati kita. Kita harus meluruskan niat kita. Jangan sampai ketika kita berkurban ada setan menyelipkan kepada kita nilai-nilai riya, kepengen dipuji oleh orang lain. Kalau seperti ini dipastikan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebaliknya, kalau memang kita memberikan kurban itu secara tulus, paling tidak satu keluarga itu satu kurban, insya Allah ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau selama ini kita beranggapan satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang, sesungguhnya tidaklah demikian. Rasulullah saja pernah berkurban membawa 2 ekor kibas yang besar. Ketika beliau memotong yang pertama, Allahumma taqabbal Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, terimakan kurban ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu kurban dipotongkan. Kurban yang kedua, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Kurban atas nama umat Muhammad. Jadi kalau kita lihat dari sini, sunnahnya adalah bisa saja satu kambing itu untuk satu keluarga, dan sudah juga bisa dibagi. Tidak mesti satu sapi 7 orang, bisa saja satu sapi untuk satu orang, tergantung dengan kemampuan kita. Yang pasti tentunya kepada kita semua, yang mudah-mudahan saja paling tidak ada niat untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kita bisa berjalan kepada makam Rasulullah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji, menuntaskan rukun Islam yang kelima. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.